Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Balik lagi di podcast karena untuk video memperbaiki peralatan elektronik yang lain, saya lagi nunggu komponennya datang karena saya cari-cari di sini nggak ketemu. Jadi mau nggak mau saya harus ngisi waktu untuk nemenin pemirsa di luar sana yang kebetulan nanya-nanya di video-video yang udah saya upload di channel Teknisi Digital. Seperti di video cara memperbaiki rice cooker sub mati total part 1 ini. Mantap, penjelasannya bagus, bisa dimengerti, kerusakannya seperti rice cooker yang kupunya. Makasih atas ini ya, apa ya? Atas responnya. Terus di video cara memperbaiki blender mati total Cosmos CB180F part 3. Mantap bang, terima kasih ilmunya. Sama-sama. Terus di video cara memperbaiki kipas angin power PAC PPP 1816 muter pelan. Walah, gitu aja kok di-upload bro. Kirain kapasitornya ternyata spool Cina, bukan asli tembaga murni. Dah campuran, makanya cepet rusak. Punya saya persis seperti itu. Aku rosok akhirnya. Karena teman-teman yang lain itu juga pengen tahu gitu ya. Karena kan di luar sana banyak teman-teman yang dari berbagai kalangan. Meskipun mayoritas penonton di channel Teknisi Digital itu antara umur 34 sampai 45 tahun, tapi itu juga banyak kepala dan banyak isi pikiran dan banyak karakter. Jadi kalau mungkin video ini kalau misalnya video itu kurang berguna buat buat kamu, mungkin buat orang yang lain dia berguna karena di luar sana banyak langganan-langganan yang udah kasih tahu kalau misalnya mereka memang pengen buka servis elektronik dan mereka pengen tahu realitasnya seperti apa gitu ya. Karena realitas servis elektronik ada yang mau nge-share, ada yang enggak juga ya gitu. Kayaknya orang kalau kerja servis elektronik itu untungnya banyak gitu. Tapi kan pemirsa nggak pernah tahu. Dan saya pun nggak pernah tahu maksudnya, nggak pernah tahu kerjaan itu meskipun dinilai dinilai bayarannya tuh mahal setiap nyervis, tapi mereka juga nggak pernah kaya bukan karena mereka nipu ya, tapi karena memang apa yang diperbaiki, cara memperbaiki mereka dan itu udah disesuaikan sama tingkat resiko yang dikerjakan. Jadi sebetulnya harga udah relatif kalau misalnya balik lagi ke Arjen sih nunjukin cara memperbaiki kipas angin power PAC PPP 1816 muter pelan ini merupakan sedikit ilmu yang dibutuhkan sama teman-teman yang lain kayak gitu ya. Terus di video cara memperbaiki baterai laptop Acer Aspire One nggak mau nyimpan arus. Ini kemarin ya. Kalau misalnya mau cepet, kebetulan Instagram saya lagi off. Jadi pemirsa bisa klik aja di tombol join atau tombol gabung kalau misalnya pengen fast respon ya. Karena di dalamnya ada nomor WA saya. Kayak gitu. Kalau misalnya pemirsa nggak bisa pakai kartu kredit, bisa pakai GoPay dan pakai link aja dan macam-macam. Terus nanya, ada pertanyaan, Bang, baterai baru beli tapi 85% baterai laptop nggak bisa nyala. Bales bang, 85% tapi laptop nggak bisa nyala. Nggak bisa nyalanya gimana ya? Nggak bisa nyala itu kalau misalnya udah 85% otomatis laptopnya nyala karena cari tahu 85% itu 85% itu informasinya ditunjukin saat saat laptop udah nyala gitu. Tapi kalau misalnya laptopnya nggak nyala gimana bisa tahu kalau misalnya itu udah masuk 85% ya? Coba bisa diterangin lagi secara detail, ditulis aja di kolom komentar di video cara memperbaiki baterai laptop Acer Aspire One nggak mau nyimpan arus, supaya lebih enak juga untuk ngejelasinnya ya.
supaya nggak salah-salah nanti waktu menganalisa. Dan kalau misalnya teman-teman komentar di sini sampai sekali, 2 kali, atau komentar yang sama diulangi yang kedua kali, itu karena memang komentarnya tersaring pemirsa. Disaring sama admin supaya yang ada minta minta yang dilarang-larang sama YouTube itu nggak lolos gitu karena bahaya kayak gitu ya. Terus di video cara memperbaiki kipas angin merek Sanex mati total, sekring masih bagus. Gak lihat gambar gelap gimana ngelihatnya, kurang terang backgroundnya. Itulah pemirsa, kemarin itu ceritanya lightingnya tuh lagi nggak ada gitu. Jadi sebetulnya sih saya juga mikir apa yang dirasain sama pemirsa waktu nonton video ini, tapi gimana lightingnya nggak ada, duitnya nggak ada gitu. Jadi makanya kalau ada iklan lewat nggak usah di skip, ditonton aja iklannya kan cuma sebentar gitu ya. Terus kalau kalau misal ada waktu luang pengen belajar-belajar tentang servis elektronik, ada kuota nganggur misalnya kan pakai wifi di rumah, kan wifi sekarang udah murah tuh ya. Nah, tonton aja gitu channel teknisi digital gitu supaya saya bisa beli lighting yang baru supaya videonya terang kayak gitu ya. Dah ya, kayak gitu. Terus ada lagi cara memperbaiki TV Samsung mati total UA32H433AK. Ini TV yang nomor serinya kayaknya panjang banget yang pernah saya servis ini. Beberapa hari yang lalu, 1 hari yang lalu ya. Langsung belajar dari sini katanya. Ya betul, memang kayak gitu kok. Cara memperbaikinya dan sederhana aja memperbaikinya. Sama seperti TV-TV yang lain. Terus ada di video lagi cara mengganti baterai headset Bluetooth. Bang, kalau kabel baterainya lepas atau putus masih bisa dipasang? Bisa, pasang aja. Sama yang seperti saya tunjukin di video cara memperbaiki baterai headset Bluetooth ini kok. Caranya kayak gitu persis. Coba aja kamu pasang. Terus di video cara memperbaiki home theater Samsung HTF455RK XD mati total. Mas, MOSFET-nya saya beli boleh? Itulah MOSFET-nya nih stoknya habis gitu. Saya pesen belum datang-datang. Jadi gak bisa deh saya jual ke pemirsa. Coba nanti saya cari lagi ya. Di tempat saya ini kadang-kadang aneh pemirsa. Kadang-kadang yang dicari sama orang nggak ada. Kadang-kadang yang saya cari-cari nggak ada. Tapi kadang-kadang yang susah banget dicari sama orang ada di sini malahan. Gitu. Terus di video cara memperbaiki headset Bluetooth suara hilang timbul. Bang, headset saya sama persis sama punya abang. Nggak tahu kenapa dia ganti suaranya jadi bahasa Cina, bukan Inggris. Gimana cara balikinnya? Please jawab bang. Gimana ya cara memperbaikinya ya? Coba dicek di buku manualnya, kalau misalnya dikasih buku manualnya. Itu kan tombolnya cuman mungkin ada informasinya di situ. Tapi karena saya nggak pernah jumpain ada buku manualnya, akhirnya saya nggak bisa jawab. Kalau misalnya bahasanya tuh dari Inggris, terus ganti ke jadinya bahasa Cina, misalnya Bluetooth is connected. Kalau bahasa Cinanya apa gitu, saya nggak tahu. Mungkin gini. Itu kan cuma ada 2 tombol ya, tombol volume up, volume down, sama tombol call. Jadi mungkin ada dipencet berapa kali kayak gitu. Itu aja ya. Coba cari buku manualnya. Coba saya cari referensi baru. Kalau misalnya ketemu nanti saya kasih tahu ya sama kamu. Terus ini udah saya jawab apa belum ya? Saya jawab aja deh lagi. Di video cara memperbaiki kipas angin Cosmos 16 SDB berdengung. Ada 2 komentarnya. Mas, kalau seperti itu bisa tahan lama nggak? Atau pasti akan ada saatnya macet lagi? Lah, kalau seperti itu solusinya apa? Karena kipas angin ini udah beberapa kali servis dan masalahnya dengung lagi.
Dan bisa nggak sih kalau pas dibersihin dinamonya bisa dibuka buat dibersihin sekalian? Bisa. Terus kalau tahan lama atau enggak itu enggak tahan lama. Paling setahun. Apalagi kalau misalnya kipas anginnya udah pernah diperbaiki itu biasanya nggak tahan lama. Gini loh pemirsa, kipas angin itu sebetulnya udah ada limit pemakaian, udah ada limit pemakaiannya. Sekian jam atau sekian hari itu ada limitnya. Jadi kalau misalnya dia udah hampir mendekati limit, tanda-tandanya dia macet. Yang kedua tanda-tandanya dia mati total karena thermal fuse-nya putus karena dia overheat. Terus tanda-tanda limitnya kapasitornya rusak gitu. Jadi harus diganti dengan yang baru. Antara tiga hal itu, kalau misalnya udah mencapai salah satu di antaranya, artinya kipas angin itu sebetulnya udah uzur gitu, udah waktunya kita pakai kita beli yang baru lagi. Tapi karena satu dan lain hal akhirnya kita harus memperbaiki kipas angin itu. Kayak gitu ya caranya. Jadi memperbaiki peralatan elektronik itu sebetulnya hanya menunda kita untuk kipas angin pada khususnya pada kipas angin, menunda kita untuk membeli kipas angin yang baru. Kalau kita servis, terus kita pakai sambil kita ngumpulin duit untuk beli yang baru kayak gitu. Baiklah pemirsa, kayaknya yang lain-lain udah saya bales. Nanti kalau misalnya ada komentar lagi, saya bakal bacain lagi ke ruang dengar atau ruang tontonannya di handphone ya pemirsa di setiap hari. Moga-moga aja saya selalu update. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video and bye-bye.